Bali Surfers Pemburu Ombak. Ini aromanya sweet, ada citrusnya. Apakah ini worth it untuk dibeli? Bisa simak di channel Solve Perfume. Pada video kali ini, Solve Perfume akan membahas sedikit tentang parfum brand lokal ya dari Bali Surfers yang mungkin teman-teman yang belum tahu bahwa ini adalah produk merek lokal Indonesia yang sudah cukup lama ya untuk berkarya di bidang parfum, dan produk-produknya ini terus di-upgrade, diperbarui variannya, dan sekarang yang kita bahas adalah yang pemburu ombak. Bagi teman-teman yang sudah memakai varian sebelumnya, mungkin pakai Blue Point for him, for her, atau papan selancar, pasti sudah tahu ya style dari desain Bali Surfers Perfume. Itu selalu seperti ini, itu menggambarkan mungkin ya seolah ada di Bali dengan berbagai seni grafisnya. Tapi kali ini saya kurang suka untuk apa ya, desain dari boxnya, desain ininya ya, desain kemasannya. Yang saya tidak suka itu karena ini bacanya susah ini. Yang area depan di sini biasanya kan ada EDP, kemudian ada isinya berapa. Nah, ini tulisannya malah di sini. Ini di sini, ejaannya di sini. Pemburu ombak. Jadi membacanya harus memutar dengan melihat tiga bidang yang berbeda. Satu, dua, tiga. Kalau di parfum merek lain itu biasanya kan cuma satu bidang saja, di depan saja mereknya apa, kemudian variannya apa. Tapi ini mungkin mengangkat hal yang berbeda, tetap kita harus acungi jempol, memiliki gaya penulisan variasi yang berbeda. Tapi nggak masalah ya, karena tadi saya hanya objektivitas saja. Kalau saya kurang suka kalau membaca sebuah varian parfum harus diputar. Kalau teman-teman bagaimana dengan kondisi seperti ini? Suka atau seperti biasa saja? Jadi cukup di depan. Bisa tulis di kolom komentar ya. Kemudian langsung saja kita cek bagian dalamnya. Kalau varian ini adalah 100 mili. Hingga video ini diupload di YouTube, ini di BSP itu hanya tersedia kemasan yang 100 mili. Khusus untuk pemburu ombak ini tidak ada varian atau kemasan kecil yang 37 mili. Tapi tidak tahu juga kalau nanti next akan mengeluarkan varian yang 37 mili. Kalau kemasan ya sama dengan varian-varian yang lain, beda di visualnya saja. Kalau kualitas kemasan, bentuk kemasannya pun sama dengan varian-varian yang lain, dari Blue Point, dari papan selancar, dari Ubud, mirip-mirip lah. Itu seperti ini. Jadi ada kemasan dusnya seperti ini, bisa dicek di kamera. Intinya adalah sama dengan varian-varian yang lain, hanya berbeda di model visual atau karakter visual yang ada di sini. Kemudian langsung kita di botol parfumnya. Ini seperti kemasan yang luar tadi ya yang sudah kita bahas. Ini juga bacanya agak susah ya. Ini tersembunyi di sini untuk variannya, pemburu ombak. Jadi lagi-lagi ini agak sulit dibaca untuk variannya. Dan untuk jusnya adalah berwarna kuning keemasan dan ada sedikit coklat gitu ya, seperti di video. Untuk cap sendiri itu dari plastik, dan itu sama seperti yang lain juga, yang varian-varian yang sebelumnya. Kita menuju ke inti bahasan, yaitu aroma dari pemburu ombak ini seperti apa. Tujuan Solve Perfume adalah memberikan gambaran kepada teman-teman, baik dari packaging, dari botol, dan dari aroma, biar sedikit ada gambaran
sebelum kalian membeli produknya. Di Solve Perfume juga ready karena kami reseller resmi dari Bali Servers Perfume. Kita langsung coba ya. Seperti varian-varian yang lain ya, kalau Bali Servers itu memang awalnya agak harsh ya, agak harsh. Tapi paling sekitar ya 5 detik sampai 6 detik pertama itu cukup harsh di hidung. Tapi setelah itu akan perlahan-perlahan akan menuju ke aroma aslinya. Kalau menurut saya ini adalah aromanya sweet, citrus, ada woody, dan ada muskinya. Ini adalah penciuman saya pribadi ya, karena memang kami tidak diberikan data secara spesifik oleh Bali Servers walaupun kami reseller resmi. Kalau aromanya tadi sudah saya sebutkan. Kalau citrusnya itu adalah kategori jeruk yang manis, yang matang gitu ya, bukan jeruk yang fresh atau seger. Kemudian ada karamel, kemudian ada kesan woody. Woody di sini adalah cukup tipis ya, bukan seperti parfum yang woody-nya sangat tebal. Ini woody-nya tipis sehingga membalut karamel dan citrus yang manis tadi menjadikan parfum ini menurut saya cukup manis. Jadi kalau pemakaian itu baiknya adalah untuk indoors. Di malam hari juga bisa masuk. Jadi kurang cocok untuk yang berkeringat banyak di siang hari untuk olahraga misalkan atau di tempat berpanas-panasan, itu menurut saya kurang cocok. Walaupun itu tidak baku karena setiap orang itu mempunyai karakter keringat yang berbeda. Kalau untuk usia pemakaian menurut saya adalah ini usia dewasa ya, usia 20 tahun ke atas bisa pakai untuk ngantor, untuk ngampus, untuk meeting, untuk hangout di cafe indoor yang ada AC itu tidak masalah sama sekali. Dan untuk SPL, Silage dan Projection menurut saya ini cukup strong ya. Cukup strong di awal penyemprotan, tapi dia turunnya itu cukup tajam. Jadi strong di awal, kemudian turun seperti itu. Sehingga ketemu longevity itu untuk indoor sekitar 6 jam kurang lebih efektifnya. Tapi kalau teman-teman berada di full tempat ber-AC, mungkin bisa lebih dari 8 jam. Kemudian kesimpulan akhir dari parfum ini, kalau saya, ini worth it. Karena apa? Ini adalah brand anak bangsa. Kalau bisa kita sebagai orang yang hobi parfum itu mendukung karya anak bangsa. Sehingga tidak semua barang itu harus import. Kalau anak bangsa itu ada kualitas yang bagus seperti ini, wajib kita support karena harganya juga cukup murah ya, sekitar 225.000 di retail, dapatnya 100 mili. Jadi cukup banyak. 100 mili ini kalau dipakai rutin setiap hari itu bisa sampai pemakaian 3 sampai 4 bulan. Jadi cukup aman di dompet. Demikian dari Solve Perfume. Bagi yang belum subscribe bisa subscribe channel ini. Bagi yang mau beli parfum bisa di Solve Perfume. Terima kasih.